Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wal alimul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa TV Lampung dimanapun berada, melalui program Syiar Ramadan MUI Lampung, pada kali pertemuan ini saya akan menyampaikan judul puasa dalam berbagai perspektifnya. Marilah pemirsa, di bulan puasa ini sambil kita menanti berbuka puasa, bahkan ibu-ibu sambil memasak, ya Bu ya, dimanapun berada, marilah kita mendengarkan tausiah singkat yang ditayangkan langsung oleh Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Lampung, yaitu Syiar Islam di bulan Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, berbicara puasa yang setiap tahun menjadi kegiatan rutin kita harus tahu apa itu sebenarnya puasa. Marilah kita simak berbagai tinjauan atau perspektif puasa. Yang pertama ditinjau dari segi bahasa atau perspektif bahasa. Kata puasa ini bahasa Jawa menjadi bahasa Indonesia upawasa sebenarnya. Di dalam bahasa Arab artinya adalah syam atau saum. Nah, kata syam atau saum sebenarnya punya makna secara bahasa berarti al-imsaku, yaitu menahan, atau al-man'u artinya juga menahan. Apa? Al-man'u anil ukuli wasyarabi wal jima'i wa ghairihi. Artinya apa? Puasa ini menahan. Jadi orang berpuasa ini menahan tidak makan, tidak minum, tidak jima. Nah, ada jima, ada zina. Jima berhubungan setubuh dengan istri, suami istri aja tidak boleh, apalagi zina, sangat tidak boleh. Nah ini ya, jadi secara bahasa. Yang kedua dari perspektif Al-Quran. Di dalam Al-Quran bicara soal syam atau saum, ini ada 9 kata di dalam Al-Quran. Pertama kata saum. Ini hanya ada dalam satu tempat, satu ayat di Al-Quran, yaitu surat Maryam ayat 26. Di sana ada kata-kata yang berbunyi wa inni nadzartu lirrahmani shauman. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih shauman, berpuasa. Jadi Siti Maryam punya nazar berpuasa. Nah, puasa di sini sauman apa? Ya, falan ukallimal yaum insiya. Ya, makna puasa di sini adalah tidak berbicara pada hari ini insiya kepada manusia. Jadi puasa di sini artinya apa? Menahan, tidak berbicara. Tetapi kalimat sebelumnya ayat ini ada kata-kata wakuli wasrobi, ya, makan, minum, warukti ainan, dan mata hati yang begitu senang gembira. Oleh karena itu kata saum artinya menahan, tidak makan, tidak minum, termasuk menghindari kata-kata atau menahan tidak berbicara. Kemudian di sini ada urusan hati, ya. Nah, jadi hati supaya menahan hawa nafsu itu.
Yang berikutnya, di Al-Quran ini, perspektif Al-Quran, ternyata kata siam lebih banyak 8 kali disebut daripada kata saum. Apa sebenarnya rahasianya? Marilah kita menginjak kepada perspektif teologis. Berbicara puasa pasti bicara panggilan Allah. Baik dalam surat Maryam 26, wa ini nazartu. Nah, karena orang itu punya nazar, maka orang itu berupaya manggil Allah, dalam arti dia punya kewajiban untuk memenuhi nazarnya. Berbeda dengan puasa pada bulan Ramadan. Allah yang memanggil kita hambanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, diwajibkan atas kamu sekalian supaya berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana puasa ini adalah kewajiban syariah yang telah dilakukan oleh nabi-nabi rasul terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perspektif teologis, manusia ini dipanggil oleh Allah berpuasa adalah memenuhi imannya, tujuannya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah tujuan fikih. Namanya perspektif fikih. Bicara puasa pasti memenuhi rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat. Ya, disinilah berpuasa selain sebagai kewajiban kita kepada Allah, panggilan iman, memenuhi syarat rukun Islam yang keempat, juga kita punya kebutuhan supaya orang yang berpuasa ini, satu, melatih kesabaran, yang kedua bisa meningkatkan iman takwa kepada Allah, dan tentunya yang keempat kita supaya mendapatkan ampunan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, sudah kita menyaksikan tentang syiar Ramadan MUI Lampung, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.